Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Catur Atmaji. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai vektor. Kali ini adalah operasi perkalian vektor. Nah, perkalian vektor ada dua, yaitu perkalian titik atau dot atau inner dalam atau skalar yang dia akan menghasilkan bilangan skalar, bukan vektor yang lain. Oke, yang pertama kita bahas yang ini dulu. Misalnya saya punya dua buah vektor A dan B. Saya gambarkan dua dimensi saja yang lebih mudah. Misalnya saya punya A, dia besarnya adalah 1, 2, kemudian B besarnya adalah 3, 1. Secara aljabar, gampang sekali untuk menghitung dot product atau perkalian titik dari dua buah vektor. Dia adalah jumlahan dari perkalian elemen seluruh dari kedua buah vektor. Jadi kalau di sini 1,2 kali 3,1 berarti 1,3, 1 kali 3 tambah 2 kali 1 sama dengan 5. Atau kita bisa nyatakan dia jumlahan dari seluruh elemennya. N, HI, BI. Sederhana sekali. Tentu saja harus memiliki dimensi yang sama karena pada ruang yang sama. Bagaimana cara geometri? Nah, kita akan bahas di sini. Misalnya kita punya dua vektor yaitu 1,2 dan 3,1. 1,2 misalnya ini 1 di sini, 2 di sini, berarti dia A di situ. Kemudian saya punya 3,1, 1,2,3, 1 di sini. Oke. Di sini adalah B. Nah, secara geometri dia memiliki arah masing-masing. Dua buah vektor tersebut memiliki selisih arah, selisih sudut maksudnya. Di sini adalah memiliki sudut theta. Ini A, ini B. Nah, kalau dia memiliki sudut theta dan kita tahu besarnya misalnya, maka A dot B itu kita bisa nyatakan sebagai besar A, besar B, cos theta, dengan theta itu adalah sudut antara kedua buah vektor. Secara geometri kita bisa katakan sebagai besar proyeksi A di sepanjang garis B dikalikan besar dari B. Seperti ini. Jadi kalau kita proyeksikan A ke garis B, misalnya seperti ini, proyeksi dari tegak lurus, maka garis ini besar dari garis ini dia adalah A cos theta. Proyeksi A di garis B. Maka A dot B ini kita bisa tuliskan sebagai besar dari A di sepanjang garis B, besarnya loh, dikalikan besar dari B. Nah, yang perlu diingat, A dot B ini dia bersifat komutatif. A dot B ini sama dengan B dot A. Dengan logika yang sama mengenai proyeksi, kita bisa gambarkan B dot A itu dia adalah besar proyeksi B di sepanjang garis A. Ini bagaimana menggambarnya ini. Nah, misalnya seperti ini, kita proyeksikan tegak lurus, tentu saja tegak lurus, maka besar dari proyeksi B ke A ini adalah B yang diproyeksikan ke A, besarnya saja dikalikan besar A, maka di sini kita bisa tulis B dot A itu seperti besar dari
proyeksi B di sepanjang garis A dikalikan besar dari A. Kedua buah persamaan ini sama dan menghasilkan bilangan yang sama hasilnya, yaitu di sini 5. Nah, yang menarik adalah cos theta ini akan bernilai 0 ketika theta itu 90 derajat, sudut yang tegak lurus. Cos theta 90 itu adalah 0. Maka kalau A dan B itu saling tegak lurus, dia akan menghasilkan dot produk bernilai 0. Ini bisa dimanfaatkan untuk mencari sudut atau kalau secara khusus mencari ketegaklurusan dari kedua buah vektor. A dot B itu sama dengan 0 jika dan hanya jika theta adalah 90 derajat, atau kita bisa disebut sebagai ortogonal. Ortogonal artinya tegak lurus. Nah, secara umum theta kita bisa cari dengan menggunakan persamaan itu. A dot B dibagi besar A kali besar B. Ini sudut secara umum. Kita bisa manfaatkan persamaan asalnya ini. Oke, itu mengenai perkalian titik. Nah, yang kedua ada yang disebut sebagai perkalian silang atau cross product. Nah, di sini menariknya adalah tidak di sembarang dimensi bisa dilakukan operasi cross product atau perkalian silang ini. Dia hanya pada dimensi 3 atau 7 dimensi saja. Anda bisa tanyakan di tempat lain mengenai alasannya. Tapi yang jelas, ini akan bisa dipahami ketika kita masuk ke pembahasan cross product secara geometri. Oke, misalnya saya punya A, dia besarnya adalah vektornya 1,1,0, misalnya B 1,2,2. Ini tidak bisa lepas dari arah. Misalnya kita gambarkan A adalah 1,1,0. Nah, tentu saja dimensi pertama itu adalah di sini. Ini adalah X, ini Y, dan ini Z. Kita gambarkan 1,1,0. 1 itu katakanlah di sini, kemudian Y-nya di sini, 0 di situ, berarti kita punya vektor A di sini. Kemudian yang kedua adalah 1,2,2. 1,2 berarti dia sini, koma 2. 1, 2. 1, 2. Ini adalah vektor B. Nah, vektor A cross B itu besarnya dapat ditentukan dengan mencari luas jajar genjang yang dibentuk oleh garis vektor A dan vektor B. Jadi, kalau dalam hal ini jajar genjang yang dihasilkan oleh A cross B ini luasnya dengan satuan unitnya sesuai dengan vektor tersebut, ini besarnya adalah C itu sendiri. Besarnya adalah C. Kita katakan C adalah A cross B. Bagaimana dengan arahnya? Oke, sekarang kita lakukan perhitungan secara aljabarnya. C sama dengan A cross B. Itu adalah mencari determinan dari matriks yang dibentuk oleh sumbu atau basis dari ketiga buah sumbu. IJK itu adalah vektor I, vektor J, vektor K.
vektor satuan untuk sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, dan elemen dari kedua buah vektor. Maka kita bisa hitung, di sini I-nya adalah 2, J-nya adalah min 2, K-nya adalah 1. Nah, maka C dia 2, min 2, 1. Bagaimana kalau kita plot di sini? 2 itu di sini, min 2 itu di sini, kemudian 1 itu di sini. Gimana gambarnya ini? Wah, ini akan jauh ke sebelah kiri sekali. 2,2, 1. Wah, ini jauh banget di sebelah sana ya. Oke, tidak tahu bentuknya, intinya dia di sebelah sana, dan ini bentuknya adalah tegak lurus terhadap bidang yang dibentuk oleh A cross B. Jadi, C itu dia memiliki besarnya itu adalah sebesar luasan. Kita bisa cari di sini sebenarnya besar dari C itu adalah akar dari 4 tambah 4 tambah 1 yaitu 9, yaitu besarnya adalah 3, tapi arahnya adalah ke arah tegak lurus dari sudut yang dibentuk oleh bidang A cross B dan ke sana. Nah, arahnya ke kiri atau kanan itu kalau secara geometri bisa ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Kalau ini X, ini Y, ini Z, maka A cross B dia akan menghasilkan C ke sini. Nah, kalau saya punya kebalikannya, B cross A ke sini, itu sama saja akan menghasilkan kebalikannya. Maka pertama, kedua hasilnya adalah ke bawah. Dia bersifat anti komutatif. A cross B, maka kalau B cross A, dia hasilnya adalah negatif dari A cross B. Tentu saja hasilnya akan menjadi min 2, 2, min 1. Oke, Anda bisa gambarkan. Di sini misalnya min 2, 2, 1. Min 1. Oke, saya kira seperti itu mengenai perkalian titik dan perkalian silang dari dua buah vektor. Saya cukupkan untuk kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.